Assalamualaikum, ketemu lagi channel aku Dedela. Kita lanjut part 2 nya teman-teman dari update ginjal bengkak atau pujo aku ya. Jadi setelah kemarin aku dapat hasil lab yang ya sangat mengejutkan lah menurut aku tuh sempat down banget gitu ya, kayak soalnya kan harapan satu-satunya aku tuh cuman ginjal kanan aku, dan sekarang ginjal kanan aku tuh bermasalah gitu. Jadi itu bikin aku kayak aduh gimana nih, karena sebenarnya yang paling aku takutkan adalah gagal ginjal atau harus cuci darah dan segala macem gitu ya. Tapi dokter aku bilang, dokterologi, jangan sampai pikiran situ lah, yuk kita usahain, pokoknya gimana harus stay positif gitu. Jadi aku sempat down dulu, tapi dokter aku nyemangatin bahwa harus lebih banyak bergerak, ini masih bisa diusahakan gitu. Jadi kalau ginjal kiri kan itu udah apa namanya, keistimewaan aku dari Allah gitu ya, udah dikasih ada disfungsi saraf dari lahir, itu nggak ada yang bisa kita lakukan lagi selain bersyukur dan berusaha lebih baik lagi. Jadi untuk yang kanan ini mari kita usahakan, dokternya bilang gitu. Yang pertama udah jelas aku kan asupan air putihnya juga udah bagus, kemudian pola makannya juga udah bagus, aku udah menghindari banyak banget gula, banyak banget yang gurih-gurih dan lain sebagainya. Tapi yang mau diusahakan sama dokter aku itu adalah yuk harus lebih banyak bergerak. Kebetulan dokter bedah urologi aku ini adalah seorang runner gitu ya, jadi dia seneng banget lari gitu. Jadi dia menyarankan ke aku untuk yuk harus bergerak, dan menurut dia yang paling menyenangkan olahraga adalah ya lari gitu. Akhirnya aku si mageran ini, sebenarnya aku tuh udah mah berat badan aku teh memang besar gitu, kemudian usia aku juga udah nggak muda lagi gitu. Jadi aku salah satu-satunya olahraga yang aku lakukan adalah berenang. Itu pun maksimal 1 minggu itu 2 kali, kebanyakan 1 minggu itu cuma 1 kali aja gitu, dan itu tuh nggak cukup. Akhirnya karena aku pengen sehat, aku juga merasa bertanggung jawab terhadap ginjal kanan aku gitu ya. Jadi aku memutuskan untuk mulai berlari teman-teman. Jadi sesuai dengan saran dokter bedah urologi aku mulai berlari. Dokternya bilang gini, yuk coba jalanin, gak usah lari dulu lah, jalan aja dulu, atau run walk ya, kadang-kadang lari, kadang-kadang jalan gitu ya. Untuk aku tuh itu tuh hal yang kayaknya olahraga terakhir yang akan aku lakukan adalah lari gitu, karena kan aku sebenarnya senangnya kayak yang ada musiknya, kayak Zumba, Fun Fitness segala macam. Tapi karena nggak bisa, karena aku nggak boleh terlalu banyak lompat, ginjal aku sakit dan aku suka demam. Akhirnya oke, aku coba lari nih, aku coba jalan gitu. Aku sampaikan kan hasil kemarin lab ke suami aku gitu kan ya, Pah gini loh hasil terakhir gini-gini, dan saran dokter adalah begini, aku harus lebih banyak bergerak, dan dokter menyarankan aku untuk coba dulu olahraga lari ini gitu. Jalan dulu sama berapa bulan, kemudian baru mulai bertambah dengan lari gitu. Akhirnya aku sampaikan ke suami aku, dan suami aku tuh kayak mendukung 1000%, kayak dia oke, hayu. Akhirnya dia sekarang, jadi dia dokternya bilang gini, nanti kan kita ketemu 3 bulan lagi kalau misalnya aku nggak ada keluhan gitu ya. Coba ibu jalanin dulu gitu ya apa yang saya sarankan, barangkali siapa tahu ibu tuh suka gitu. Nanti 3 bulan aja dulu, nanti 3 bulan berikutnya kita periksa lagi, USG ginjal lagi, darah lagi, urin lagi, kita lihat hasilnya seperti apa, dokternya bilang gitu. Akhirnya suami aku tuh kayak ya jelas lah dia sedih ya lihat hasil lab aku, terus yuk apa yang bisa aku lakukan untuk kamu, dia bilang gitu. Jadi dia dukung 1000%. Dia juga tipe yang samalah sama aku gitu, dia kan senengnya fitness lah, nge-gym gitu ya. Jadi untuk olahraga lari itu kayak aduh gitu, tapi karena saran dokter bedah urologi aku ini, jadi dia yang yuk karena nggak mungkin kamu kalau sendiri pasti naik turun semangatnya, moodnya, jadi kita harus berdua, harus kompak. Akhirnya pulang dari dokter, yang pertama dilakukan adalah cari info sebanyak mungkin tentang olahraga running ini, gimana lah segala macamnya, karena kan kita blank, nggak tahu sama sekali. Terus ada teman-teman yang udah mulai duluan, kita banyak tanya juga. Nah akhirnya
aku sama suami memutuskan untuk menggeluti, mencoba olahraga running ini. Yang pertama ternyata running ini tidak sesimpel itu teman-teman. Jadi kirain aku kayak olahraga lari itu ya udah sih lari aja gitu, ngerti nggak? Ternyata nggak, sama sekali nggak, ada tekniknya, bahkan banyak tekniknya itu. Kemudian aku pikir olahraga lari ini olahraga yang ya kayaknya paling murah lah gitu, karena kan kalau berenang harus ada alat-alat renangnya. Kalau aku senang snorkeling, alat-alat snorkeling dan lain sebagainya gitu ya. Aku pikir lari mah ya udah pakai sepatu yang ada, pakai outfit yang ada. Ternyata enggak teman-teman. Jadi yang pertama kali dilakukan adalah, yang nomor satu adalah punya sepatu yang layak. Dan sepatu yang layak itu tuh ternyata banyak kategorinya. Jadi aku tuh nontonin banyak, kalau kalian berminat juga running, aku sih banyak info dari channelnya Fit with Mel. Itu loh yang Meliana Putri, yang Putri Indonesia itu kan, sekarang runner kan, udah lama dia. Sepatu yang proper tuh seperti apa, kemudian outfit yang proper tuh seperti apa. Memang nggak harus mahal, tapi harus proper teman-teman. Jadi investasi kita berdua, aku sama suami, itu yang pertama adalah sepatu, yang kedua adalah smart watch ya, jam pintar. Jadi heart rate ternyata harus harus diperhatikan banget gitu ya, segala macam. Ternyata ilmunya tuh banyak banget dan gak sederhana, tapi bukan berarti gak bisa dilakukan ya. Pelan-pelan aja, aku juga kayak pelan-pelan banget. Sekarang aku lagi ngejalanin program MAF ya. MAF itu maraton apa ya nanti lah aku simpan di sini ya, MAF gitu. Jadi heart rate-nya ada perhitungannya. Kalau aku jadi 180 dikurangin usia kita, nah itu maksimal heart rate kita yang harus dijaga. Boleh naik 5, turun 5 lah gitu. Jadi untuk teknisnya teman-teman nanti aku jelasin lagi di video lainnya. Intinya adalah aku sudah, ini bulan kedua aku menjalani lari setiap hari, tapi ada rest day-nya juga ya. Jadi biasanya sih harusnya 3 hari lari, 1 hari rest day gitu. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamisnya rest day, Jumat, Sabtu, Minggunya rest day. Kenapa Minggu rest day? Karena penuh tempat larinya tuh terlalu crowded. Jadi aku mutusin sama suami untuk istirahat kalau hari Minggu gitu teman-teman. Nah ini udah 2 bulan, dan percaya atau enggak, sama 2 bulan ini aku gak pernah ISK. Aku gak pernah ada keluhan apapun. Aku jadi kayak optimis gitu ya, kayak wow gitu. Kayak biasanya aku selalu ISK itu paling ya 2 minggu sekali, atau kadang seminggu sekali juga aku ISK gitu. Nanti aku cerita lagi lebih lanjut teman-teman tentang running ini. Jadi kedepannya mungkin channel aku akan sharing tentang gimana sih aku untuk running pemula gitu. Kayak bukan running pemula ya, aku sih masih jalan ya, sekarang masih jalan, tapi aku mungkin nanti akan banyak sharing tentang kegiatan running aku lah gitu, atau walk aku lah gitu ya. Jadi takut videonya kepanjangan teman-teman, jadi aku harus cut di sini. Yang pasti aku informasiin ke kalian bahwa aku sekarang udah mulai menjalani program olahraga lari gitu, yang setiap hari nanti kayak gimana perhitungan rest day-nya, penghitungan heart rate-nya, perhitungan segala macam, sepatu seperti apa, rekomendasi sepatu yang harganya masih masuk akal dan lain sebagainya. Yuk sama-sama ikhtiar. Mudah-mudahan bulan depan pada saat waktunya aku screening lagi, hasilnya membaik. Aku juga ini adalah bentuk pertanggungjawaban aku terhadap tubuh aku sendiri yang udah Allah kasih. Bismillah, mudah-mudahan Allah mempermudah. Teman-teman yang udah mantengin channel aku, terima kasih. Yang punya gejala seperti aku tetap semangat. Yang mau tanya-tanya boleh komen, insya Allah kalau sebisa mungkin aku jawab ya teman-teman. Sampai situ dulu informasinya bahwa aku sekarang sedang menjalani olahraga running. Nanti update lagi yang selanjutnya. Makasih. Assalamualaikum.